Dan kemudian pemirsa, kita ke informasi lainnya, lagi-lagi ulah pengemudi mabuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ya, sebuah minibus terbalik usai menabrak separator busway di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga karena sopir mengonsumsi minuman keras. Diduga sang sopir mengkonsumsi miras, sebuah minibus yang berisikan 4 orang penumpang terbalik usai menabrak separator busway di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sisa botol yang berserakan di jalan saat mobil terbalik. Petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan ke posisi semula. Menurut warga, mobil berplat nomor polisi B1855WIE langsung tancap gas usai berbelanja dari warung kelontong. Naasnya mobil tersebut malah menghantam pembatas jalan dari jalanan yang agak berbelok dari arah Senayan menuju Blok M. Ada 4 orang. Terus penyebabnya apa nih, Bang? Penyebabnya nabraknya apa dulu dia tadi? Dari sono, itu yang ada tor-tor itu tuh. Berarti langsung dari sini. Berarti sempat terbental juga berarti kendaraan. Saya lagi ngambil botolan tuh di situ. Usai dilakukan evakuasi oleh petugas Laka Lantas, mobil minibus diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara 4 orang dalam mobil termasuk sang sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jembatan yang menjadi akses ke lokasi wisata juga ambruk karena diduga tak kuat menahan beban. Ya, hingga kini penyebab jembatan ambruk masih terus diselidiki. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korbannya. Oh ya, banyak korbannya. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan modus mengajak kencan dan janjian bertemu di tempat sepi, seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pencurian dan penganiayaan oleh 5 orang komplotan begal. Ya, kelima pelaku berhasil diringkus polisi. Mirisnya, 2 di antara pelaku merupakan perempuan. Tim Pelewong Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus komplotan pelaku begal yang terjadi di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas menciduk 5 pelaku di wilayah Dadok Tunggul Hitam di sebuah tempat permainan anak. Ironisnya, 2 di antaranya merupakan remaja putri. Selanjutnya, para pelaku yang terjaring dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Saat diinterogasi, para pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta malam tahun baru. Dalam menjalankan aksinya, salah seorang pelaku pura-pura mengajak korban kencan dan bertemu di lokasi sepi usai berkenalan di media sosial. Pelaku kemudian memeras dan menganiaya korban saat bertemu dengan komplotannya. Korban mengalami luka memar di bagian wajah akibat dianiaya pelaku dan kehilangan uang Rp600.000. Di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Tim dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ada 5 orang terduga pelaku, di mana dari 5 orang terduga pelaku ini 3 diantaranya laki-laki yang merupakan ABH. Ada 2 orang pelaku wanita juga yang ikut melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada korban.
Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga depresi ditinggal istri seorang pria di Malang, Jawa Timur terekam CCTV merusak lampu tanda tulisan taman di kota Malang, Jawa Timur. Ya, ia berhasil diringkus saat malam tahun baru, bahkan sempat melukai Polwan saat penangkapan. Aksi seorang pria di kota Malang, Jawa Timur merusak sejumlah lampu taman terekam CCTV. Pelaku merusak lampu di 3 taman berbeda, yaitu Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Berbekal rekaman video yang viral, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berburu pelaku dan berhasil menangkapnya di sekitar Jalan Wilis, Kota Malang. Pelaku diamankan beserta barang bukti motor hitam yang digunakan saat melakukan perusakan. Pada polisi, tersangka mengaku frustasi karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan sudah 3 hari ditinggal istrinya pergi dari rumah. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan seorang polwan terluka. Sementara dari 3 lampu tulisan taman ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengaku mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perusakan dan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati bermain petasan. 2 wisatawan menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, akibatnya korban menderita luka di wajah dan lengan. Tugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jam Gadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Ya, lagi duduk. Nah, terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Jadi ada 2 yang terdampak tadi kena kembang api, yang satu kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang satu lagi perempuan tangannya sebelah bahu tangan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita akses di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Korps Bayangkara terus membenahi institusinya dengan sorotan tajam masyarakat. Iya, nih Jabar, kalau kemarin ya kita ngikutin kasus dugaan terkait dengan pemerasan WNA di konser DWP. Nah, kemudian ini ada kelanjutannya. Perwira Menengah Polda Metro Jaya dipecat dengan tidak hormat usai menjalani sidang etik karena dugaan pemerasan WNA penonton konser Jakarta Warehouse Project. Oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. 2 oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubit sama untuk Kanit.
direktur sama tadinya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding ya untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP. Kapolda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga dimintai menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang, meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi sesuai hukum. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Pemirsa, polisi akhirnya menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Iya, polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat. Sifatnya adalah SP2 lidik. Karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Ya, usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran alias iuran BPJS Kesehatan yang mereka, di mana hal ini dibayarkan oleh Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan.
Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya dicekkan mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan, tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Merdeka Kota Bogor, Jawa Barat desak penertiban menyeluruh pasar tumpah di lokasi tersebut. Ya, pasalnya lokasi pasar dianggap mengganggu ketertiban lingkungan serta aktivitas warga. Warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang jalan yang merupakan bentuk penolakan pasar tumpah di Jalan Merdeka Kota Bogor. Keberadaan pasar tumpah dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan warga dan pengguna jalan. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas menertibkan pasar tumpah dan menumpas aksi premanisme di kawasan tersebut. Menyayangkan memang kebijakannya dari pemerintah sendiri agak lamban dalam menyikapi pasar tumpah di sekitar Jalan Merdeka ini. Dan kami pun juga sudah melayangkan surat audiensi kepada yang memang sampai sekarang belum mendapat respon. Jadi mohon segera mendapat perhatian dari pihak terkait agar cepat mencari solusinya mengenai perihal pasar tumpah. Sebelumnya 43 kios bagodan liar yang tidak berizin di area pasar tersebut pernah dibongkar. Namun saat ini pasar tumpah kembali beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas puncak arus balik liburan Natal dan juga Tahun Baru. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Iya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Camar dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, pada saat ini saya berada di kawasan Jalan Panorama Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini sudah berangsur normal, di mana arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Tangkuban Perahu ataupun Ciater saat ini dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Jalan Raya Maribaya dan juga yang akan menuju ke alun-alun Kota Lembang pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang akan mengarah ke Bandung maupun yang akan mengarah ke Lembang dan juga mengarah ke Tangkuban Perahu.
Dan pada pagi hari ini juga dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan Lembang sendiri berplat nomor Lembang. Namun tidak sedikit ada kendaraan dari luar kota seperti dari Jawa Tengah dan juga dari Jakarta dan sekitarnya yang akan mengarah ke kota Bandung, di mana memang sudah berada di kawasan Lembang ini sejak libur dari tanggal 25 sehingga pada pagi hari ini aktivitas kendaraan berplat nomor luar lebih didominasi ke arah kota Bandung, di mana kita ketahui kota Bandung ini juga merupakan pusat oleh-oleh sehingga memang arus balik untuk kembali melakukan aktivitas ke Jakarta maupun ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya akan terjadi hingga sore nanti kendaraan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga untuk saat ini aktivitas kendaraan di kawasan ini sudah berangsur normal, baik itu mengarah ke kota Bandung maupun di kota-kota yang ada di sekitar Lembang, Jawa Barat ini. Kemudian kita juga menginformasikan dari RSMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 193 kasus laka lantas dengan rincian 43 orang meninggal dunia, 32 luka berat dan 259 luka ringan. Dari 193 kasus laka lantas tersebut, 46% terjadi karena tidak menjaga jarak dan juga kecerobohan pengemudi. Dan untuk itu pemirsa, bagi Anda yang melakukan masih melaksanakan libur cuti bersama perayaan Tahun Baru, tentunya perhatikan kembali keselamatan dalam berkendara, terutama kelayakan kendaraan Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya Anda membawa surat-surat kendaraan Anda. Hal ini juga untuk mencegah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Anda dapat diidentifikasi dengan surat-surat kendaraan yang Anda bawa. Dan untuk mengupdate informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ini kalau kita lihat ya, liburan tahun baru masih terus terasa dan salah satunya yang paling ramai adalah di stasiun Pasar Senen. Bahkan sudah ada penambahan jumlah kereta untuk masa angkutan Natal dan juga tahun baru nih Ocha. Iya, karena kabarnya memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik untuk dari KAI sendiri begitu ya. Hari pertama tahun 2025 sendiri kemarin pemirsa, ini stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang baik yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ataupun penumpang yang baru tiba di Jakarta. Antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daob 1 Jakarta, hari ini sebanyak 17.843 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. PT KAI juga menawarkan diskon sebesar 10% pada tanggal 1 hingga 5 Januari 2025 untuk 50 perjalanan kereta api melalui program Year End Sale Deals tahap 2. Sementara itu ribuan kendaraan terpantau masih memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak tadi malam. Antrean kendaraan di setiap kantong parkir dermaga didominasi plat dari luar Provinsi Lampung. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri. Ribuan penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Kamis dini hari. Penumpang merupakan wisatawan yang menikmati liburan di Pulau Bali. Pihak Pelabuhan Ketapang mengoperasikan sebanyak 30 unit kapal feri dan 8 dermaga di masing-masing pelabuhan. Arus balik libur Nataru di Pelabuhan Ketapang
diperkirakan akan terus terjadi hingga esok hari. Ya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin merayakan malam pergantian tahun baru bersama dengan ribuan prajurit TNI yang bertugas di wilayah Papua. Kegiatan malam akrab yang digelar di Timika, Papua ini menjadi momen kebersamaan bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua. Momen ini semakin istimewa dengan sapaan Presiden RI Prabowo Subianto melalui video call. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi para prajurit yang telah berjuang penuh dedikasi. Harus mempunyai satu tekad. Dan tekad ini harus dipegang teguh sampai dengan saatnya kalian kembali ke basis. Ya? Malam akrab ini menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan dedikasi seluruh komponen dalam menjaga keutuhan NKRI. Menko Polkam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Ya, warga pun dihimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Pemirsa, tren fashion menjadi hal yang menarik terutama ketika memasuki tahun yang baru. Karena pasalnya penampilan dapat menunjang untuk mewujudkan resolusi mendatang. Lantas seperti apakah potongan dan juga permainan warna yang akan menjadi tren di tahun 2025? Kita akan simak berikut liputan Bayu Pradana dan Maria Andromeda. Halo pemirsa. Rasanya udah 2025. Benar sekali, tahun baru seharusnya resolusi juga baru ya Bayu ya. Betul banget, tapi rasanya mewujudkan resolusi nggak lengkap kalau nggak disokong dengan gaya nih. Bener banget, jadi buat pemirsa di rumah jangan gegana, gelisah, galau merana karena kita berdua bakal ngasih insight-insight tentang tren fashion di tahun 2025. Kira-kira seperti apa ya tren fashion 2025? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Ayo. Kalau di tahun 2025 nih perkiraan seorang desainer luar biasa ini apa nih? Ya menurut aku sih masih sama ya, masa nggak terlalu jauh berubah. Maksudnya jadi tuh kayak lebih fitnya lebih rileks, iya. Terus dia lebih apa ya, lebih nyaman lah, maksudnya secara volumenya tuh lebih mudah bergerak, iya gitu. Cuman di 2025 ini menurut aku tuh lebih ada statementnya gitu. Dari total look secara keseluruhan. Lebih bold gitu ya. Lebih bold. Gitu. Lebih relax, masih tetap relax, terus lebih bold lagi. Kira-kira apa sih mempengaruhi tren-tren fashion di 2025 ini? Menurut aku yang mempengaruhi itu kalau dilihat sekarang nih ke depannya, bahkan beberapa bulan terakhir sekarang tuh kan kemarin pandemik ya. Sepi lah, masa orang juga nggak terlalu ada kegiatan. Cuman mulai dari bulan ini sampai tahun depan acara tuh menurutku banyak banget gitu. Semua orang tuh butuh apa ya, butuh sesuatu yang bisa merepresentasikan diri mereka sendiri gitu. Jadi banyak menurut aku sekarang tema apa acara dengan dress code tematik. Iya benar, yang aneh-aneh gitu ya. Baju apa ya? Tapi sebenarnya tematiknya itu menurutku bagus karena mereka tuh tematik itu sesuai apa ya, tren.
menurut Albert Yanuar sendiri, kira-kira di 2025 trennya itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau aku bergeraknya di evening wear ya, jadi ada party dresses juga, dan memang karena memang sekarang customernya juga udah sangat terbuka dengan social media, mereka banyak melihat detail-detail yang unik-unik yang diperagain di luar ya, jadi mereka pun cukup berani untuk bermain di detail baju gitu, jadi banyak sekali detail-detail yang babagum gitu, yang babagum gitu. Pemain dia. Iya. Jadi mungkin yang dulunya suka pada main aman dengan cutting yang simple-simple, sekarang mereka berani main di volume, terus mungkin di drapingnya gitu, atau bahkan main di detail embellish sama beads-nya juga lebih fashion dan lebih berani gitu. Lebih berani. Yes. Kalau warna 2025 gimana? Nah, kalau dari warna sendiri, yang tren yang global sih lebih ke warna earth tone ya, lebih ke coklat mousse, terus ada juga champagne gold, something yang seperti itu. Namun setiap rumah mode atau setiap fashion house tuh pasti punya mood board, punya tren sendiri gitu. Jadi sebenarnya bebas aja, selama itu balik lagi apapun yang ditawarkan itu tetap harus bisa apply ke personality dan skin tone kita gitu kan. Ya, itu penting sekali karena kalau memang kita terlalu ngikutin tren ternyata nggak cocok warnanya di kulit kita atau apa, itu resultnya juga kurang bagus ya untuk dikenakan. Cuaca panas, tapi ternyata di tahun 2025, Bayu ya, tren fashion juga memanas, makin mantep, makin berani. Sepakat, semakin bisa berekspresi. Benar. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana semangat kita bisa menjalani sepanjang tahun 2025 dan mewujudkan resolusi-resolusi kita semua. Benar sekali. Maka dari itu bersama juru kamera Iriansyah Wahyudi, saya Bayu Pradana. Saya Maria Andromeda, selamat tahun baru 2025. Bye-bye. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Menjelang pergantian tahun 2024 kemarin, pemerintah akhirnya mengumumkan keputusan baru soal kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kenaikan tarif PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah atau yang masuk dalam kategori pajak penjualan atas barang mewah. Keputusan tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo usai rapat internal bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu Selasa 30 Desember kemarin. Presiden menegaskan kenaikan PPN tidak akan berpengaruh pada barang kebutuhan pokok. Adapun untuk barang dan jasa selain yang tergolong mewah, tidak ada kenaikan alias tetap berlaku PPN 11%. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen, atau kondominium di atas 30 miliar rupiah, dan kendaraan bermotor mewah. PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited. Yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah.
Pemerintah menyebut keputusan soal PPN ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan keadilan bagi masyarakat. Diketahui sebelumnya, kenaikan PPN sebesar 12% menuai polemik di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap memberatkan kelas menengah yang sedang terpuruk akibat banyaknya PHK dan rendahnya kenaikan upah buruh. Banyak pihak menilai kenaikan PPN justru dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lantaran sangat menekan kelas pekerja. Namun, kini masyarakat kelas menengah bisa bernafas lega dengan keputusan pemerintah yang hanya menaikkan tarif PPN 12% pada barang-barang dan jasa mewah. Kebijakan baru ini pun menjadi akhir dari tolak ukur keputusan kenaikan PPN 12% yang telah berlangsung sejak Desember lalu. Perayaan Tahun Baru di Kota Padang, Sumatera Barat diisi dengan pertunjukan sipasan. Iya, sebanyak 700 orang warga memikul tandu yang diarak keliling Kota Padang berbentuk kelabang. Seperti inilah suasana perayaan tradisi sipasan, naga, dan barongsai yang digelar di kawasan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dalam merayakan Tahun Baru 2025 di Kota Padang. Ribuan warga berkumpul di pinggir jalan raya menunggu kedatangan rombongan arak-arakan sipasan. Sebanyak 700 orang warga dilibatkan dalam memikul tandu sipasan dengan panjang hingga 76 meter yang membentuk kelabang, sementara anak-anak duduk di atasnya. Arak-arakan sipasan menjadi lambang keberagaman di Kota Padang karena seluruh elemen masyarakat bergabung dan berbahagia bersama tanpa memikirkan budaya, agama, suku, dan etnis. Perayaan sipasan ini disambut antusias oleh sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Bagus sekali sih, ini kan juga bisa dibilang acara setiap tahun ya. Jadi melestarikan juga seperti yang tadi Bapak Mayer dibilangkan, nanti setiap tahun bakal ada acara seperti ini, bagus sih. Jadi mengingatkan kita akan tradisi, juga kan siapa tahu nanti wisatawan luar bisa datang karena ini merupakan ciri khas Padang gitu. Jadi juga bisa menarik wisatawan supaya bisa lebih berkunjung ke Padang. Adalah sesuatu tradisi yang tentunya kita dukung secara bersama-sama karena bagaimanapun ini bukti keberagaman dari Kota Padang dan tentunya ini sangat menarik untuk ditonton apalagi momennya bertepatan dengan Tahun Baru. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Padang. Diharapkan di tahun 2025, seluruh masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam bergotong royong tanpa melihat perbedaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Iya, pemirsa, peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur Tahun Baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur Tahun Baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur Tahun Baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 6 bayi di Kabupaten Jombang lahir di Tahun Baru 2025. Iya, bahkan dari ke-6 bayi tersebut 2 diantaranya terlahir kembar. Inilah bayi-bayi istimewa yang lahir di Tahun Baru 2025.
4 bayi masih di ruang perawatan, sementara 2 bayi telah bersama orang tuanya. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 lahir normal dan 1 lahir melalui operasi sesar. 5 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 1 bayi berjenis kelamin perempuan. Ada pula bayi kembar yang lahir di awal tahun ini. Lebih uniknya lagi, bayi-bayi mungil ini lahir berurutan secara waktu kelahirannya. Mulai dari jam 6, jam 7, jam 7.40, jam 9.55, jam 10.47, dan jam 10.48. Ke-6 bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat. Semua 6. Jadi dari 6 itu ada berapa ibu itu? Ada 5 ibu. Jadi ada yang kembar. Iya, ada semua alhamdulillah baik, ya sehat, tidak memerlukan perawatan intensif. Para orang tua bayi ini pun merasa sangat senang dapat menyambut tahun baru dengan anggota keluarga yang baru. Sudah waktunya ya? Iya, sudah waktunya. Apa sudah direncanakan sebelumnya lahir di tahun baru ini? Tidak. Normal? Normal semua. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Lahir di hari yang spesial di mana diperingati banyak orang, kehadiran bayi-bayi ini diharapkan juga dapat membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.